Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis pengaruh biaya target terhadap kinerja perusahaan. Sebelum melanjutkan presentasi, saya ingin mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Yusvita Aprilian, yang kedua Rina Apriliana, yang ketiga saya sendiri, Siti Nurul Syahraini, yang keempat Sofian Hadi, dan yang terakhir Suhandre Ardiansah. Setelah perkenalan, saya ingin menjelaskan latar belakang dari masalah analisis pengaruh biaya target terhadap kinerja perusahaan ini, yaitu pada umumnya suatu perusahaan memiliki target atau tujuan untuk dicapai. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan meminimalkan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Biaya merupakan salah satu sumber informasi yang paling penting dalam analisis strategis perusahaan. Proses penentuan dan analisis biaya pada perusahaan dapat menggambarkan suatu kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, masalah yang sering timbul dalam suatu perusahaan adalah perencanaan biaya oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya atau realisasi biaya. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai produksi yang efisien, maka diperlukan suatu pengendalian terhadap biaya produksi yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan lanjutkan di dalam pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sofian Hadi dengan NIM A1C97081 akan menjelaskan tentang apa pengaruh biaya target terhadap kinerja perusahaan. Target costing lebih menentukan secara sistematis dan efektif bila diterapkan dalam perencanaan. Dikarenakan perusahaan dapat meminimalkan biaya dalam proses servis dan dapat mencapai tujuan perusahaan dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, yang pada akhirnya dapat membawa dampak terhadap tingkat harga yang kompetitif. Dasar penggunaan konsep target costing dalam masalah ini karena kekuatan pasar memberi pengaruh besar terhadap tingkat harga dalam menentukan harga melihat dari harga pesaing. Terbukti dengan dilakukannya penelitian terhadap beberapa perusahaan, terdapat perbedaan harga yang menjadi faktor utama penyebab. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Siti Nurul Syahraini dengan NIM A1C117080 mengenai apakah biaya target mampu menambah nilai ekonomi perusahaan. Ya, biaya target mampu menambah nilai ekonomi perusahaan. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Biaya produksi adalah merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Efisiensi biaya produksi, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya produksi adalah hal penting yang harus dilakukan perusahaan untuk mencapai laba yang optimal. Penggunaan sumber daya yang efisien merupakan salah satu upaya memaksimalkan keuntungan. Perusahaan harus tepat dalam menetapkan harga yang harus dikeluarkan untuk biaya produksi supaya efisiensi biaya produksi dapat secara konsisten dapat diterapkan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Apriliana dengan NIM A1C117071. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara penetapan biaya target terkait dengan perencanaan laba dan manajemen biaya. Jadi, penetapan biaya target menggunakan berbagai teknik dan metodologi untuk mengelola desain dan biaya produk. Salah satu teknik utama rekayasa nilai digunakan untuk mengidentifikasi fungsi primer dan sekunder suatu produk. Tim multidisiplin kemudian menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi cara inovasi dalam menyediakan fungsi atau menyediakan dengan biaya yang lebih rendah. Analisis rekayasa baik sering digunakan untuk melakukan analisis komparatif dari fungsi, kualitas biaya,
dan inovasi desain dan produksi produk pesaing. Analisis biaya fungsional digunakan untuk mengambil nilai yang ditetapkan pelanggan untuk setiap fungsi dan mengalokasikan biaya target produk ke fungsi dan komponennya. Yoshikawa, 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusvita Aprilian, NIM A1C117093. Di sini saya akan menjelaskan kendala-kendala penerapan biaya target. Selain biaya target yang dianggap memberi dampak positif pada perusahaan, di samping itu biaya target juga memiliki kendala penerapan target costing. Apa saja kendala-kendala ketika menjalankan metode biaya target? Kendala penerapan target costing dari uraian di atas dapat dibayangkan bahwa penerapan target costing ternyata tidak mudah. Adanya kendala yang kerap dikeluhkan oleh perusahaan yang mencoba menerapkan target costing. Menurut Wicaksono dalam Henry 2013, kendala-kendala yang kerap dikeluhkan oleh perusahaan yang mencoba menerapkan target costing. Yang pertama ada konflik antar kelompok dan antar anggota kelompok. Yang kedua, karyawan yang mengalami burnout karena tuntutan target penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, target waktu penyelesaian yang mencoba menerapkan target costing terpaksa ditambah. Dan yang keempat, sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentu keberhasilan target costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhandri Ardiansah dengan NIM A1C117082. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penetapan biaya target. Sistem penetapan biaya target yang efektif harus merupakan proses yang sangat disiplin. Koper dan Slagmulder 1997. Dalam elektronik, target costing bertujuan untuk membentuk nilai produk dalam pengembangan dan mengurangi biaya total selama siklus hidup melalui desain ulang yang berkelanjutan. Perusahaan membagi sistem menjadi dua fase inti, pra dan pasca produksi. Tahap 1 dibagi menjadi 4 tahap. Berkaitan dengan pencapaian biaya target selama tahap pengembangan produk atau modifikasi, yaitu sebelum dimulainya produksi massal. Fase 2 disebut biaya perbaikan, mirip dengan biaya Kaizen dan bertujuan untuk pengurangan biaya melalui desain ulang setelah dimulainya produksi rincian tahapan dalam proses manajemen biaya siklus hidup. Produk diberikan pada gambar 3, pendekatan yang digunakan di Electronic Pit dengan definisi yang disarankan oleh Kato, di mana tidak ada perbedaan yang dibuat antara biaya target dan biaya siklus hidup. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.